Halo mama-mama semua, perkenalkan nama saya Jen Karen, mahasiswa KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021 dengan lokasi KKN di Desa Tanah Jawa, Kecamatan Haumehara, Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan kepada mama semua cara untuk membuat pupuk organik dengan menggunakan metode Takakura. Tapi sebelum itu, yuk kita mengenal jenis-jenis sampah terlebih dahulu. Mama pasti sudah tidak asing lagi kan dengan sampah? Sampah adalah benda-benda yang sudah tidak terpakai dan menjadi benda buangan. Jenis-jenis sampah antara lain sampah organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Sehingga sampah jenis ini dapat mudah hancur dan membusuk dengan cara yang alami. Kemudian ada sampah anorganik yang merupakan sampah yang sulit membusuk dan tidak mudah terurai. Sedangkan sampah B3 merupakan sampah buangan yang berbahaya dan beracun. Karena itu perlu penanganan khusus. Mama tahu nggak dalam aktivitas rumah tangga sehari-hari ternyata bisa menghasilkan sampah organik loh. Contohnya dari sisa sayur dan sisa kulit buah. Mama jangan langsung membuang sampah dapurnya ya, karena masih bisa dimanfaatkan untuk dibuat menjadi pupuk. Nah, kali ini saya akan mengajarkan kepada mama-mama semua untuk mengolah sampah dapurnya menjadi pupuk dengan metode Takakura. Metode Takakura adalah metode pengomposan untuk mengolah sampah dapur yang diperkenalkan oleh Mr. Takakura. Metode Takakura di Indonesia pertama kali dikenalkan pada tahun 2004 di kota Surabaya. Metode pengomposan ini memanfaatkan fermentasi mikroorganisme untuk menguraikan sampah dapur menjadi pupuk. Metodenya mudah, murah, dan tidak memerlukan lahan yang luas. Yuk kita buat bersama-sama. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 liter air, gula, ragi, keju. Di sini saya menggunakan keju ya, Mama. Tapi Mama juga bisa menggunakan tape sebagai pengganti kejunya. Dan juga tempe. Pertama-tama untuk mempersiapkan molnya, kita masukkan gula ke dalam airnya. Untuk gulanya saya menggunakan takaran 3 sendok makan. Setelah itu kita masukkan ragi. Untuk raginya tidak usah terlalu banyak ya mama. Kemudian kita masukkan keju. Dan juga kita masukkan tempe yang sudah dipotong kecil-kecil tadi. Setelah semua bahannya sudah dimasukkan, kita aduk agar tercampur merata. Nah, sudah jadi molnya mama. Untuk molnya jangan ditutup terlalu kencang ya, karena di dalam botol ini dapat menghasilkan gas. Kemudian, mama juga bisa menaruh molnya ini di tempat yang teduh. Jangan lupa untuk setiap pagi, molnya dibuka untuk mengeluarkan gas yang ada di dalamnya. Kemudian mama simpan mol ini selama 3 hari. Setelah 3 hari kita bisa melanjutkan ke tahapan yang selanjutnya, yaitu membuat TPB atau tempat perkembangbiakan bakteri. Sampai berjumpa mama, dadah. Halo mama, bertemu lagi dengan saya Jen pada pembuatan pupuk kompos metode Takakura. Setelah kemarin kita menyimpan molnya selama 3 hari, sekarang molnya sudah bisa kita gunakan. Untuk molnya nanti akan seperti ini. Kemudian setelah molnya sudah selesai dibuat, kita bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu membuat TPB. TPB itu adalah tempat pembiakan dari bakterinya. Untuk membuat TPB yang kita perlukan itu ada sekam, ada dedak, dan juga ada tanah. Dan juga kita memerlukan keranjang, yang keranjangnya ini berlubang. Pada keranjangnya juga kita lapisi dengan kardus. Untuk keranjangnya ini sendiri, mama juga bisa menggunakan keranjang yang berbahan bambu, atau mama juga bisa menggunakan ember. Tapi untuk embernya sebelumnya dilubangi terlebih dahulu ya. Pertama-tama kita masukkan sekamnya. Di sini saya menggunakan sekamnya sebanyak 1 kilo. Berikutnya kita memasukkan dedaknya. Untuk dedaknya saya juga menggunakan sebanyak 1 kilo. Kemudian kita masukkan tanahnya. Untuk tanahnya tidak usah digunakan terlalu banyak. Setelah ketiga bahan tersebut dimasukkan, kita campurkan untuk membuat TPB-nya.
Setelah TPB-nya tercampur, kita masukkan mol yang sudah kita buat kemarin. Untuk mol yang dimasukkan tidak usah terlalu banyak agar campurannya tidak terlalu basah. Kemudian kita aduk hingga merata. Nah, untuk TPB-nya sudah jadi, Mama. Setelah TPB-nya jadi, jangan lupa kita tutup keranjangnya agar hewan-hewan tidak masuk ke dalamnya. TPB ini kita simpan selama 3 hari. Dan tanda-tanda kalau TPB-nya sudah bisa kita gunakan, nanti akan terdapat jamur pada permukaan TPB-nya dan juga TPB-nya akan terasa panas. Setelah TPB ini selesai kita buat, kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu membuat pupuk komposnya. Sampai berjumpa lagi, Mama. Dadah! Halo Mama semua, bertemu lagi dengan saya Jen pada pembuatan pupuk kompos dengan metode Takakura. Jadi setelah TPB-nya kita diamkan selama 3 hari, sekarang untuk TPB-nya sudah bisa kita gunakan. Untuk membuat pupuk komposnya, sampah dapur yang bisa Mama gunakan seperti sisa sayur, sisa kulit buah-buahan, ataupun sisa nasi yang tidak habis dimakan. Di sini saya menggunakan sisa sayuran. Kemudian sisa sayurannya kita masukkan ya ke dalam keranjangnya. Kita campurkan sisa sayurannya ke dalam pupuknya. Nah, mama-mama bisa memasukkan sisa sayurannya ke dalam keranjang ini hingga penuh ya. Untuk proses pengomposannya nanti akan memerlukan waktu 2 minggu hingga 1 bulan. Setelah 2 minggu hingga 1 bulan, mama-mama sudah bisa memanen pupuknya dan digunakan. Halo Mama, berjumpa lagi dengan saya Jen dalam pembuatan pupuk kompos dengan metode Takakura. Setelah kemarin kita menyimpan pupuk komposnya, sekarang kita sudah bisa memanen pupuk komposnya. Untuk pupuk komposnya kita tidak usah menggunakan semuanya ya, kita ambil sebagian saja untuk digunakan pada tanaman. Karena sebagiannya lagi akan kita gunakan untuk membuat pupuk kompos kembali. Dan Mama juga bisa memasukkan sampah dapurnya ke dalam keranjang ini lagi. Setelah dipanen, pupuknya dapat digunakan sebagai media tanam untuk sayuran atau tanaman yang ada di halaman rumah mama-mama semua. Bagaimana Mama? Ternyata membuat pupuk kompos dengan metode Takakura tidak sulit ya. Mulai dari kita mempersiapkan mol atau mikroorganisme lokalnya, kemudian kita juga membuat TPB atau tempat pembiakan bakteri, dan juga kita melanjutkan untuk membuat pupuknya. Ternyata sampah dapur yang dihasilkan masih bisa dimanfaatkan kembali untuk menjadi pupuk, dan pupuknya bisa kita gunakan untuk tanaman. Maka dari itu, sampah dapurnya jangan dibuang ya. Yuk kita manfaatkan lagi untuk menjadi pupuk. Selamat mencoba Mama, sampai jumpa. Dadah! Selain pembuatan pupuk kompos dengan metode Takakura, Mama juga bisa melihat metode pembuatan pupuk yang lain loh, dengan mengunjungi video pembuatan pupuk organik cair dari limbah dapur hasil dari Yasin Tadia Puspaning Tias tahun lalu melalui QR code dan link ini ya.